Ini aku cerita dari pengalaman pribadi aku sendiri ya. Aku itu dari kecil itu udah ikut nenek sama kakek aku kan. Halo guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe YouTube aku, like, comment, dan share YouTube aku ya, wong biasa. Nah, gue mau cerita nih buat para ibu-ibu yang bukan salah mendidik anak sih ya. Maksud aku itu, ini aku cerita dari pengalaman pribadi aku sendiri ya. Aku itu dari kecil itu udah ikut nenek sama kakek aku kan ya. Aku diasuh nenek sama kakek aku. Nah, aku tuh dari anak yang pendiam, penurut, pemalu, dan gak tahu apa-apa. Dari kecil aku dididik, aku bukan dari keluarga kaya, aku dari keluarga yang dibilang kurang mampu banget, bahkan dibilang miskin. Nah, nenek aku sama kakek aku tuh, dia tuh pekerjaannya ke sawah. Sawah itu kayak kerja di orang gitu loh ya. Kakek aku sama nenek aku itu dari pagi hampir jam 5, jam 6 gitu udah berangkat ke sawah. Aku waktu pertama kali ikut nenek itu sekitar umur 4 tahun setengah lah ya. Terus aku masuk PK. Sekitar gitulah 4 tahun setengah, 5 tahunan. Itu ibu aku udah cerai sama bapak aku kan. Jadi ibu aku ke Kalimantan, waktu itu aku ikut nenek aku. Nah, dari kecil tuh aku emang hidup sendiri, mandiri. Aku berangkat sekolah TK itu, aku bangun udah gak ada siapa-siapa, bayangkan. Jadi aku ganti baju sendiri, makan sendiri. Itu waktu TK udah disediakan makanya makan ala kadarnya gitu. Rambut itu ya acak-acakan gitulah ya. Kadang aku dikuncrit itu sampai 3 hari. Dikuncir satu, dikasih minyak, itulah minyak jelantah itu kalau orang Jawa itu ya. Pokoknya mengenaskan lah hidup aku. Tapi nggak apa-apa, itu mengajarkan aku sampai sekarang ini aku menjadi lebih dewasa dan mandiri. Nah, balik ke cerita tersebut. Dari cerita tersebut aku itu anak yang pendiam banget, pemalu, mandiri, nurut banget. Terus aku beranjak besar lah ya, SD kelas 1 itu aku dibawa sama ibu aku Kalimantan sampai kelas 4 itu aku balik lagi ke Jawa. Aku ikut nenek aku kembali ya. Ibu aku berangkat kerja lagi waktu itu ke Riau. Nah, kelas 4 itu aku masih tetap menjadi anak penurut, menjadi anak yang pemalu juga. Pulang sekolah ikut bantu nenek aku sama kakek aku ke sawah. Jadi pulang sekolah aku langsung ganti baju meluncur ke sawah bantu itu apa sih, motongin, kalau orang Jawa tuh ngarit padi itu loh ya, motongin padi itu sama ngangkat padi ke yang mau dipukul-pukul itu kan, nggak tahu lah pokoknya sama sawah gitulah. Nah, beranjaklah aku ke Jergana itu sampai kelas 6 SD aku masih penurut banget. Kelas 6 SD aku udah jarang bantu nenek sama kakek aku karena waktu itu ujian. Jadi aku fokus belajar. Karena di sekolah itu difokuskan yang kelas 6 itu sama guru itu difokuskan untuk belajar. Jadi kakek aku sama nenek aku kan ngerti aku difokuskan untuk belajar. Ya belajar. Nah, setelah itu habis belajar ya pulang. Nah, kelas 6 tapi aku nggak bantu mereka ke sawah, tapi aku momong jadi pengasuh, jadi baby sister tetangga aku. Jadi anak itu umur sekitar 3 tahunan lah ya. Jadi aku ngomong, waktu itu aku cuma dikasih uang 1.000. Itu 1.000 itu aku buat jajan, aku buat saku sekolah. Jadi aku dari kelas 6 SD itu aku udah mandiri, udah kerja. Itu aku pulang sekolah, habis makan langsung ngasuh anak tetangga aku. Jadi anak tetangga aku ini ditinggal jualan gorengan keliling gitu. Nah, itu sampai itu satu tahun sih, kelas 5 SD sampai kelas 6 kan, pokoknya dari kelas 5. Waktu SMP aku masih menjadi anak yang nurut,
menjadi anak pendiam, pokoknya nurut banget ya. Setelah aku kenal SMP itu, kenal dengan anak-anak yang kelas mulanya, awal mula itu naik kelas 2, aku kenal dengan yang namanya pergaulan, kenal dengan temen aku yang dibilang temen aku ini emang sedikit nakal ya, pergaulan bebas seperti itu. Aku kenal lah dengan anak itu, dan akhirnya aku menjadi anak yang gak bisa diatur, tapi tetap di lingkungan keluarga itu aku tetap menjadi anak yang nurut, gak pernah bantah. Tapi di luar aku menjadi anak yang nakal. Sekolah itu dari kelas 2 tuh sering bolos, berangkat sekolah itu jam 9, jam masuk pelajaran kedua itu aku baru masuk, pelajaran matematika itu 3 jam aku gak pernah masuk, diam di toilet, ngerokok. Dan sewaktu ketika itu kelas 3, itu selama bertahun, kelas 3 itu menjadi kelas 3 kita minuman keras itu ya, tapi aku nggak sampai mabuk banget. Aku minuman botol kecil gini, tapi aku cuma setengahnya gini. Itu dengan anak SMK, SMA di daerah aku, di kecamatan aku itu minum di pinggir pantai. Banyak banget ceweknya, itu ada 5 orang kalau nggak salah. Pokoknya ceweknya itu cuma teman-teman aku doang. Nah itu di situ ada salah satu best friend aku namanya Lucy. Hai Lucy, dia adalah penyelamat aku. Dia nggak minum, aku waktu itu cuma minum sedikit doang. Yang teman aku sih yang namanya awalnya P sama T itu dia minum sampai mabuk, aku nggak tahu. Aku minum, setelah minum itu aku dibawa sama teman aku, ayo pulang. Oke, aku nurut pulanglah aku. Tapi nggak tahu kenapa meskipun segini yang namanya juga baru pertama kali minum, aku mabok. Itu aku diajak sama teman aku, diajak ke tempat pemandian itu. Jadi di daerah aku tuh ada tempat pemandian, tempat nongkrong gitu. Nah setelah itu aku dibawalah pulang sama dia. Aku pulang tidur, temen aku juga pulang ke rumahnya. Ponakan aku, sepupu aku ini kan cowok ya kan, gedor-gedor pintu. Dia tahu kalau aku mabuk. Gedor-gedor pintu, gue nggak buka. Dia lewat samping jendela, kamu ngapain, kamu mabuk. Aku dimarahin sama sepupu aku, siapa yang ngajak mabuk, siapa? Sepupu aku ngamuk lah di situ ya kan. Terus enggak, aku nggak mabuk, aku sama gitu. Nah itulah, dari cerita itu aku diskors di sekolah. Dan di sekolah itu, sekolah tahu ya, karena waktu itu aku minum pakai seragam sekolah, jadi aku diskors sama sekolah. Akhirnya aku waktu itu ibu sama bapak aku udah di satu daerah, cuman tinggal di Dampit. Aku tetap ikut nenek aku, jadi ibu aku sama bapakku bapak tiri aku ya, mereka udah tinggal di Dampit. Akhirnya aku takut dimarahin, aku kaburlah ke Malang. Waktu itu aku sekolahku di Lumajang ya. Aku kabur ke Malang yang diajak temen aku yang bandel ini. Itu orang 3 yang minum. Takut diskors Pak, karena itu mau dipanggil sama guru BP kan. Takut lah, kabur lah kita dari sekolahan sampai ke Malang. Dan waktu itu yang termasuk yang punya uang itu cuma aku. Waktu itu aku kelas 2 SMP, aku udah pegang HP, udah dikasih HP sama ibu aku kan. Akhirnya HP ketupat zaman dulu. HP ketupat itu aku jual laku 450 zaman dulu. Akhirnya kita buat ke Malang, nginep di rumah saudara teman aku. Nah di saudara teman aku itu, ibu aku nyariin dong, sama nenek aku nyariin. Akhirnya nyari ketemu saudaranya teman aku yang aku nginep di situ itu. Dia itu telepon ke ibunya saudara teman aku itu, Sitika, maaf nyebutin teman Siti, udah nyebutin teman aja lah, nggak tahu lah, ini buat teman. Nah Siti kan lagi di sini sama temennya 2. Akhirnya si ibunya teman aku tuh ngomong lah ke ibu aku sama ke ibunya teman aku yang satunya ini. Akhirnya mereka sama-sama jemput malam jam 12 malam, sampailah di tempat itu. Di mana waktu itu, di Panjen kalau nggak salah, aku juga lupa rumahnya di mana. Di situ ibu aku nggak marah sama aku. Disitulah pesan terpenting buat ibu-ibu, buat semuanya yang punya anak remaja yang seperti aku yang nakal, yang nakal membangkang.
itu jangan dikerasin. Kalau sudah mengalami hal seperti itu, jangan langsung dimarahin, jangan langsung dicerca, jangan langsung dijudge, jangan langsung dipukul, jangan. Yang ibu aku lakuin di waktu itu, dia cuma diem. Kenapa kok bisa sampai kayak gini? Cuma diem kayak gitu doang. Dia cuma ngomong itu doang. Sampai rumah, sampai jalan pun juga nggak ngomong apa-apa. Ngomong di jalan tuh cuma ngomong gitu doang. Sampai rumah pun diem. Sampai rumah pun bapak tiri aku tuh sayang banget ke aku ya. Semua orang bapak sama ibu aku tuh diem, nggak banyak bicara, nggak banyak tanya, nggak banyak apapun, karena mereka tahu aku itu cuma ke bawah pergaulan teman aku. Mereka tahu bahwa aku tuh kayak gini tuh memang pergaulan, nggak dari diri aku sendiri. Ya emang aku mau melakukan hal itu dari diri aku sendiri, tapi kalau nggak salah pergaulan, aku nggak mungkin jadi seperti ini. Emang dari pertama kali aku temenan sama pertemanan sama cewek yang ngajak aku nakal ini, emang ibu aku dari awal nggak seneng. Jangan berteman sama dia. Ibu aku udah ngingetin kayak gitu, cuman yang namanya anak muda ya bodo amat gitu, udah menikmati, enjoy. Jadi aku masih tetaplah main sama dia. Dan itu pesan penting buat orang tua, jadilah seperti orang tua aku. Jangan ngejudge ataupun mencaci ataupun memarahi anak kalian jika melakukan kesalahan yang seperti yang aku alami. Rangkullah dia, pahamilah dia. Nah di situ orang tua aku nggak pernah ngomong banyak, nggak pernah apa-apa, diem, tetap merangkul aku dan nggak pernah tanya kenapa kami bisa sampai melakukan ini. Jadi dia tanya sekali itu dong, tapi aku diem, nggak jawab apa-apa. Aku mengakui bahwa aku salah. Orang tua aku pun juga oke. Akhirnya aku pindah sekolah di MTS. Jadi waktu itu aku ujian semester kelas 3 itu tinggal 3 bulan lagi. Karena ini yang punya sekolahan ini saudara bapak aku, jadi aku bolehlah dimasukkan ke sekolah tersebut. Jadinya aku pindah di Dampit tersebut. Nah setelah lulus dari sekolah tersebut, aku tetap menjadi anak baik lagi. Jadi aku SMA di Wajah. Aku SMA itu tinggal di Wajah di Malang. Sekolahnya di Poncokusumo Wates. Nah itu aku di situ kok miring, maaf. Nah lanjut. Nah di situ aku berteman mencari yang intinya yang nggak seperti dulu yang aku SMP. Jadi aku berteman dengan anak yang pintar, yang namanya aku sebutkan ya, halo Eli, Dini, Uus, Fatimatus, pokoknya nama Fatimatus sama aku, jadi 4 orang ini. Eli ini dia juara 1, Dini ini juara 2, Uus Fatimatus ini dia tuh juara 5. Dan aku yang tadinya di SMP yang dulu nggak pernah juara, nggak pernah goblok, nggak yang sering bolos, pokoknya nggak ngerti apa-apa, itu aku waktu berteman sama dia itu, mereka itu sama 3 orang ini, itu memberi aku motivasi. Aku mikir dulu gini, teman-teman aku pintar semua, aku nggak mau, aku berteman sama mereka, aku nggak mau goblok, aku mau mengejar kayak mereka semua. Akhirnya dari yang aku nggak tahu apa-apa, aku sekolah itu bisa masuk 10 besar. Dari yang nilainya 0 jeblok, akhirnya aku bisa memotivasi diri aku sendiri bahwa aku bisa seperti teman-teman aku. Nah dari situ, itulah pengalaman aku. Ini juga cerita untuk buat orang tua ya. Jangan sampai jika anaknya mengalami seperti itu, jangan ngejudge ataupun memarahi habis-habisan sampai memukul ataupun mengunci, mengurung, tapi rangkullah dia apa yang dia mau. Berilah pemahaman dia kenapa sampai bisa seperti ini. Tuntunlah dia ke jalan yang benar. Ajarilah dia, jangan kalian marahi. Itulah pesan. Dan jangan jangan terlalu mengekang anak kalian. Kalau anak semakin dikekang, semakin pula anak itu akan memberontak. Mungkin itu aja saya mengisahkan menceritakan kisah aku waktu aku nakal
dan akhirnya aku tetap diterima oleh keluarga aku, dirangkul dan gak dimarahi sama sekali. Itu adalah poin terpenting untuk orang tua yang di luar sana juga. Mungkin itu cukup. Sekian cerita aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa share, komen, like channel YouTube aku yang biasa. Terima kasih sudah nonton channel YouTube aku. Bye bye.